Salam, damai sejahtera bagi kita semua. Baik, pada pagi ini kita akan membuat video pembelajaran yang dilakukan oleh Darwin Haryoto Subagariang SPD yang bertugas di Sekolah Dasar Negeri 155695 Semar Garap 2, Kecamatan Pasaribu Tobing, Kabupaten Tapanuli Tengah. Adapun pembelajaran yang ingin Bapak sampaikan adalah pendidikan agama Kristen atau Pak kelas 5 SD sebagai pembelajaran 1, yaitu dengan judul Mengapa Manusia Berdosa. Sebelum kita memulai pembelajaran kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 29 ayat 1 dan ayat 3 dengan judul Di Muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus betapa hina diriku, kebawa dosa-dosaku. Di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus ku insaf akan salahku, bertobat kini hatiku. Di muka Tuhan Yesus. Mari kita bersatu di dalam doa. Dengan segala puji dan syukur kami ucapkan kepadamu, ya Allah Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga. Bila mana Tuhan Yesus masih menyertai kami, memberikan kami napas kehidupan, memberi kami kesehatan, hingga di pada pagi hari yang indah ini dapat kami rasakan anugerah-Mu yang berlimpah dalam hidup kami masing-masing. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, di pagi hari indah ini kami akan mempelajari sebagian daripada firman-Mu sebagai materi pembelajaran di kelas 5 ini, yaitu mengapa manusia berdosa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, sebagaimana nantinya kami akan mempelajari ini, materi kami ini, kiranya Tuhan Roh Kudus yang membukakan hati dan pikiran kami, terutama anak didik kami, sebagaimana nantinya mereka tahu apa akibat daripada dosa, apa akibat daripada manusia itu melanggar, memberontak perintah Tuhan hingga jatuh ke dalam dosa. Dan kiranya nantinya Tuhan itu menjadi pedoman dalam hidup kami, supaya kami tahu melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, berkati kami dalam belajar, bukakan hati dan pikiran anak-anak kami untuk menerima pembelajaran
yang disampaikan oleh Bapak gurunya. Terima kasih Tuhan, terimalah doa permohonan kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur, dan jadilah kehendak-Mu. Amin. Baik, sebelum kita memulai materi pembelajaran kita yang berjudul Mengapa Manusia Jatuh ke Dalam Dosa, kita terlebih dahulu harus mengerti apa itu dosa. Dosa adalah ketidaktaatan manusia kepada Allah yang diungkapkan melalui pemberontakan dan pelanggaran manusia. Atau bisa dikatakan bahwa dosa itu adalah gagal memenuhi kehendak Allah. Dalam secara umum, pengertian daripada dosa itu bisa dikatakan adalah pelanggaran terhadap perintah, hukum, atau undang-undang ketetapan yang diperbuat atau yang dilakukan oleh manusia dengan sesama demi menjaga tatanan kebaikan keutuhan ciptaan Allah. Nah, mengapa manusia jatuh dalam dosa? Ada dua hal yang Bapak sampaikan, yaitu yang pertama, karena manusia itu tidak bisa menahan keinginannya yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Dan yang kedua, manusia lebih cenderung mengikuti hawa nafsunya dan mengabaikan larangan dan perintah daripada Allah. Sehingga manusia itu jatuhlah ke dalam dosa dan putuslah hubungan manusia itu dengan Allah atau dengan Sang Penciptanya. Selanjutnya, manusia jatuh ke dalam dosa. Bagaimana cara iblis memengaruhi manusia, atau bagaimana cara iblis menjatuhkan manusia ke dalam dosa? Nah, mula-mula iblis mempengaruhi atau memengaruhi telinga hati manusia dan membiarkan telinga hatinya mendengarkan perkataan pencoba. Pencoba yang dimaksud di sini adalah iblis ataupun setan. Lalu membiarkan mata manusia itu menikmati benda yang ditunjukkan oleh pencoba, sehingga kemudian membiarkan keinginan hati manusia itu untuk menguasai dirinya sendiri. Setelah manusia itu menguasai dirinya sendiri, tidak lagi dikuasai oleh Roh Kudus, maka iblis menggunakan ular sebagai alat untuk memengaruhi manusia. Hal ini dilakukan iblis karena ular adalah binatang yang paling licik atau binatang yang paling cerdik dari segala binatang yang ada. Ular berbisik, "Sekali-kali kamu tidak akan mati." Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah atau sama seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Kepengensamaan manusia itu kepada Allah, maka Hawa memetik lalu memakan buah pohon larangan Tuhan dan memberi pada suaminya Adam. Oleh sebab itu, mereka tahu bahwa mereka telah melanggar perintah Tuhan, atau bisa dikatakan tidak taatan manusia itu mengakibatkan takut. Mengapa takut? Karena mereka telah melanggar perintah Tuhan. Akibat ketidaktaatan manusia itu, mereka jadi malu. Diakibatkan karena mereka tahu bahwa mereka telanjang.
Nah, sehingga hubungan manusia dengan Allah menjadi rusak, atau bisa dikatakan 100% rusak hubungan manusia dengan Allah. Jadi kehendak Allah itu baik untuk semua manusia. Misalnya, Allah menghendaki manusia selalu taat kepadanya, tetapi manusia itu memilih untuk tidak taat kepadanya. Allah menghendaki manusia itu untuk melakukan hal-hal yang baik, tetapi manusia memilih cenderung melakukan hal-hal yang jahat. Allah ingin manusia itu juga selalu berkata jujur, tetapi manusia cenderung untuk berbohong, berdusta. Allah menghendaki manusia untuk berlaku ramah, sopan, dan santun, tetapi manusia cenderung untuk berlaku kasar. Allah menghendaki manusia itu juga untuk memaafkan orang lain atas kesalahannya, tetapi manusia cenderung untuk menyimpan amarah, dendam, dengki. Allah menghendaki manusia untuk berlaku rendah hati, tetapi manusia cenderung untuk sombong, angkuh, congkak. Kecenderungan itu untuk melakukan hal yang tidak dikehendaki oleh Allah. Inilah yang menyebabkan manusia jatuh ke dalam dosa. Proses pembelajaran tadi mengarahkan kita juga untuk menghindari dosa, yaitu bagaimana cara menghindari dosa. Yang pertama, berdoa memohon penyertaan Tuhan agar melalui Roh Kudus kita dimampukan untuk menolak keinginan duniawi yang membawa kita jatuh ke dalam dosa. Selanjutnya juga rajin membaca Alkitab, karena firman Allah adalah pelita bagi kaki. Artinya kaki di sini adalah pondasi iman kita, supaya tidak terjerumus dalam dosa. Juga waspada atau hati-hati, berpikir secara matang sebelum bertindak, atau bisa dikatakan seperti lagu-lagu sekolah minggu, hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan tanganmu, justru semua hati-hati gunakan tubuhmu. Karena Bapa di sorga melihat ke bawah, maka hati-hatilah gunakan tubuhmu. Tindakan Allah menyelamatkan manusia dari dosa, karena Allah juga tidak pengen manusia itu tetap terjerumus oleh dosa. Yang pertama, dosa membuat Adam dan Hawa menyadari bahwa mereka telah kehilangan dan mereka memiliki rasa malu. Tuhan membuat mereka pakaian dari kulit binatang untuk menutupi ketelanjangan mereka. Yang kedua, Tuhan berjanji akan memberikan juru selamat yang akan membebaskan manusia dari hukuman dosa. Janji ini disebut dengan janji induk, yaitu selanjutnya pada poin ketiga, janji induk itu ditulis dalam kitab Kejadian 3 ayat 15. Jadi pesan pembelajaran yang terakhir adalah Allah menghendaki manusia untuk selalu taat dan menjauhi perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendaknya. Jika manusia tidak taat atau tidak mengikuti kehendak Tuhan Allah, maka manusia akan jatuh ke dalam dosa. Oleh sebab itu, janganlah menuruti keinginan oleh duniawi. Mari kita menghindari perbuatan dosa dengan melakukan hal-hal yang benar di hadapan Allah. Misalnya berkata jujur, berkata sopan, rendah hati, sabar, pemaaf, rajin, peduli terhadap sesama atau terhadap orang lain, tidak membuli, saling menghargai satu dengan yang lain. Dengan melakukannya berarti kita bisa mempertahankan keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada setiap manusia. Marilah kita berdoa.
Ya Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan di sorga, kembali kami Tuhan Yesus mengucapkan puji syukur kepadamu. Bila mana kami telah mempelajari sebagian daripada firman-Mu dengan lancar, dengan baik, tanpa ada hambatan dalam proses pembelajaran. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Mampukan kami untuk menelah firman-Mu yang kami pelajari menjadi pedoman dalam hidup kami, pedoman dalam iman kami menjalani hidup ini. Bila mana Tuhan, mampukan kami untuk menguatkan diri, menguasai diri dengan Roh Kudus-Mu, memampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan untuk tidak terjerumus oleh dosa. Terima kasih Tuhan, terima doa permohonan kami. Ampunkan juga segala dosa pelanggaran kami, supaya berkat-berkat yang akan Tuhan curahkan dalam hidup kami masing-masing tidak terhalang olehnya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah materi pembelajaran pagi ini yang bisa kita sampaikan. Sampai bertemu di materi pembelajaran berikutnya. Terima kasih.